dapat kita mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-habibul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil jaza. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahid. Habaratal mukallafin, para guru, para kiai, para ustadz, para alim ulama, para santri, para pimpinan pondok pesantren, majlis, masjid dan musola, para imam, para guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wa nakhtassu minhum, kepada guru dan orang tua saya al-mukarram wal muhtaram Bapak Haji Mustafa, Bapak Ustadz Ahmad Sobari, Bapak Oman, dan tentunya banyak yang saya kenal namun saya lupa namanya, bapak-bapak, guru-guru, orang tua dan para kiai yang tidak sebut saya dengan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Tentunya kepada segenap jajaran panitia yang alhamdulillah dengan kekompakan dan persatuannya di malam yang insya Allah penuh barokah dan magfirah ini, khususnya di Kampung Lebak, Desa Karet, alhamdulillah terwujud satu acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad. Kepada aparat pemerintah, TNI, sipil, militer, Bapak dari BPD, Bapak-bapak dari anggota dewan, Bapak RW dan Bapak-bapak dari rukun tetangga atau Bapak RT, dan sungguh sangat berterima kasih tentunya kepada murotib acara yang alhamdulillah telah memberikan waktu untuk memberikan pandangan tentang seputar sejarah Nabi besar kita Muhammad. Ibu bapak, segenap kaula muda, semua hadirin hadirat yang insya Allah
selalu senantiasa dalam ridho, rahmah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, malam ini kita memperingati manusia. Siapa manusia tersebut? Ketika kita memperingati, tentu ada yang harus kita ingati. Siapa yang kita ingati, Bu? Tentunya kita bingung ketika kita ingat sama Bapak RW, kita pernah ketemu dengan Pak RW. Ketika kita ingat dengan suami kita, dengan istri kita, dengan teman kita, tentunya kita pernah ketemu dengan teman dan selalu bersamaan dengan istri dan suami kita. Namun untuk mengingat Nabi kita Muhammad yang kita belum pernah kenal, di mana kita mimpi pun mungkin belum pernah, tapi begitu antusias, begitu kita semangat untuk mengingat, memperingati Nabi kita Muhammad. Jadi sebetulnya apa yang kita ingat? Tuba liman yarani wa amana bi. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Malam yarani wa amana bi. Beruntung orang yang melihatku. Tuba mayyarani, orang yang melihatku. Wa amanabi, dan beriman kepadaku, kata Rasulullah. Tapi summa tuba, summa tuba, summa tuba. Rasulullah menyebutnya dengan 3 kali. Beruntung, sangat beruntung, sungguh sangat beruntung. Siapa orang yang disebut beruntung 3 kali? Adalah orang yang tidak pernah mengenal denganku, yang tidak pernah bertemu denganku, yang mungkin tidak pernah mimpi diriku, kata Rasulullah, tapi beriman kepadaku. Alhamdulillah. Tuba liman yarani wa amana bi. Tuba liman yarani wa amana bi. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Malam yarani wa amana bi. Ibu bapak bareng-bareng bersama-sama sallallahu ala Muhammad wa ala alihi sallallahu ala Muhammad wa ala alihi sallallahu ala Muhammad wa ala alihi. Ibu sering baca selawat?
Coba kita tes baca sholawat. Yang bisa saya kasih hadiah 200.000. Sholawatnya dengarkan, setelah mendengar silakan maju ke depan. Yang bisa 200. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin, ala yasin habibillah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 200.000 maju. Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Saya juga nggak mau kehilangan 200.000 karena saya yakin nggak ada yang itu. Ibu daripada ngerumpi di rumah mendingan sholawat, sholawatan sambil goreng jengkol. Sallallahu ala Muhammad sambil nimang-nimang cucu. Sallallahu ala Muhammad. Ini bukan sallallahu ala Muhammad anak saha, anak saha lah, anak rombongan, anak saha. Ada yang lebih parah lagi, lain anak saha, anak raja. Pagi-pagi rajanya mojek. Nggak masalah, lagu nada bebas, yang penting isinya puji-pujian sholawatan. Bulan Maulid lahirnya Nabi Muhammad, pemimpin umat, pemimpin di seluruh jagat, penyelamat di dunia akhirat. Abdullah itu nama bapaknya Siti Aminah, nama ibunya lahirnya pada tahun gajah, masa pemerintah Raja Abraha. Lah orang pada dari tadi kek ada musik menang baik. Itu bebas. Ibu-ibu daripada ngerumpi, ibu sering ngerumpi kan? Sering ngerumpi, daripada ngerumpi mending sholawatan. Abis susah Pak Kiai, masalahnya gue sih gak ngerumpi, tapi tetangga gue yang parah nyamperin terus.
wa ala ali. Tetangga datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, sallallahu ala Muhammad wa ala ali. Lagi ngapain? Goreng jengkol, sallallahu ala Muhammad wa ala ali. Anak pada kemana? Yang main, yang sekolah, sallallahu ala Muhammad wa ala ali. Lah lagi kemana? Lagi gue mah kerja tuh, sallallahu ala Muhammad. Bosen tuh tetangga, pasti pulang. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Iya, biar kita nggak ada ruginya. Lah, saya biar pelajaran, ibu pelajaran itu tetap dinyanyiin, biar apa? Biar enak masuk di otak cepet. Apalagi nenek-nenek, saya pusing kalau nenek-nenek ngaji, kumpul banget otaknya. Nek, wa min syarri nafasati wa min syarri matasati lah. Bima unjila min qablik, bima unjila min gubbalik. Ada guru-guru PAUD, ada guru PAUD, guru TK, memang bagus tapi kurang pas nyanyinya. Apa kata guru PAUD sama anak-anak? Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Lah emang tahu yang langit mah punya kakek. Orang mah diganti yang agak religi, yang nuansa Islami. Seperti apa? Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Tepuk tangan anak-anak. Bocah kabeh, bocah kabeh dia. Ibu, tema sudah kita baca bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa harus diperingati ketika saat ini yang namanya maksiat mungkarat sudah menjadi-jadi. Kekurangan ajaran, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, penyimpangan, penyelewengan sudah membudaya. Korupsi, kolusi, kebiadaban, kedoliman bahkan sudah menjadi tradisi. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad. Siapa Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang besar di antara manusia yang besar, manusia yang mulia di antara sederetan manusia yang mulia, manusia agung dibanding manusia-manusia yang dianggap agung. Siapa yang mengagungkan Rasulullah? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 5, innaka la'ala khuluqin azim. Allah sendiri yang mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dijamin ibu ketika sering membaca sholawat, ketika cinta terhadap Nabi, syafaat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan sholawat kita mengingat siapa Nabi kita. Dengan sholawat kita mengingat siapa pemimpin dunia dan akhirat. Dengan sholawat itu sholawat ngunci. Bukan berarti kita
syafaat saja dari Rasulullah. Bukan saja kita mendapat pahala dari Allah ketika membaca selawat, tapi membaca selawat ngunci apa? Supaya jangan seperti orang Nasrani, orang Kristen kebablasan, menganggap bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Oleh karenanya, kalaupun Rasulullah orang hebat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kata Allah, kalau tidak aku karena menciptakanmu, niscaya aku tidak akan ciptakan alam jagat raya ini. Sehebat apapun Rasulullah, seagung apapun Rasulullah, Rasul adalah Nabi, Rasul adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bukan Tuhan. Maka dikunci dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Oh, ternyata Nabi Muhammad butuh doa. Rasulullah nggak butuh doa dengan kita. Ketika kita mendoakan wali, ketika kita mendoakan para ulama, alim ulama, wali, kalaupun tidak didoakan dengan kita, tapi para wali, alim ulama sudah cukup tenang dengan amal kebajikannya. Kalaupun Rasulullah tidak didoakan oleh kita, Rasulullah sudah dijamin masuk surganya. Kenapa harus didoakan dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Itu hakikatnya supaya kita sadar, supaya kita tidak kebablasan seperti orang-orang Kristen yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Bu, ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam jagat raya ini karena disertai dan dirahmati oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Yunus ayat 58, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, bifadlillah wa birahmatihi, rahmat Allah yang terbesar itu siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang paling besar adalah Nabi kita Muhammad. Fabidzalika falyafrahu. Maka kata Allah, dengan adanya Nabi Muhammad, dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, berbahagialah, bersenang-senanglah, silakan dengan lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Bersenang-senanglah. Kenapa? Karena Rasul sebagai rahmat buat kita. Ini dalil maulid. Bagi orang yang membid'ahkan maulid, ini dalilnya. Falyafrahu, silahkan bersenang-senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ngeriung, senang-senang dengan ngeriung. Berkat yang gede boleh,
Senang-senang kelahiran Nabi dengan panjat pinang, boleh. Senang-senang dengan kelahiran Nabi dengan balap, adu balap. Balap apa aja boleh. Perlombaan boleh, tapi perlombaan yang Islami. Ini di Facebook ada banyak yang kurang ajar. Perlombaan cewek sama cewek, Masya Allah. Ada goyang pakai apa? Di tengah-tengahnya pakai apa? Pakai jeruk. Itu nggak alami, itu kurang ajar, itu nggak boleh kayak gitu. Dilombakan, disenangi dengan melalui pawai, boleh. Pawai boleh, tapi tolong kalau perempuan nggak usah. Kenapa? Potensi banyak fitnah. Nih saya sering lihat anak-anak gadis pawai udah nggak pakai kerudung, pusernya nonton kemana-mana. Ini malaikat kan pusing, acaranya maulid, puser kemana-mana, malaikat pusing. Ada pawai yang pakai apa? Pakai celana legging. Ya Allah ya Robbi, dibonceng di motor gede, nontet dari belakang. Lah kita yang lihat pusing, betul nggak? Pusing, nggak dilihat rezeki, dilihat durhaka. Ibu, di sini ada pawai enggak? Bagus, alhamdulillah. Lain. Ayat satu lagi kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka. Bagi orang yang sering membid'ah-bid'ahkan maulid, nih dalilnya. Ayat 120 surat Hud. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Semuanya aku ceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang kisah-kisah, tentang cerita-cerita para nabi semuanya. Aku ceritakan kepadamu Muhammad untuk apa? Manusabbitu bihi fuadaka, supaya keyakinanmu kuat, supaya kamu mantap terhadap agama yang bernama Islam. Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, diceritakan oleh Allah. Nabi Muhammad pun menceritakan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul kepada para sahabat. Para sahabat pun menceritakan kepada tabi'in, tabi'in menceritakan kepada tabi'in, tabi'in menceritakan kepada man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil, sampai ketemu, nyampe di kita, nyampe di masyarakat Lebak, Desa Karet, tentang kisah-kisah Nabi besar kita Muhammad. Apakah ini dibilang bid'ah? Apakah ini dibilang bid'ah? Kurasa yang bilang kalau maulid Nabi itu bid'ah, otaknya bocor. Betul. Ibu, kita tidak perlu tahu kisah-kisah Nabi, apa 124.000 Nabi, apalagi sampai 314 Rasul. Minimal kisah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harus tahu. Anak-anak, anak Nabi Muhammad siapa coba?
Ibu, yang laki-laki siapa? Anak Nabi Muhammad siapa? Qasim. Ibrahim, boleh, nggak apa-apa. Ibrahim. Abdullah. Coba yang perempuan siapa? Anak Rasulullah siapa? Ummi Kulsum. Ruqayyah. Fatimah. Aminah. Satu lagi siapa? Zainab. Mantep memang orang karet, luar biasa. Istrinya, istri Rasulullah. Kaget pula. Khadijah. Sauda. Aisyah. Terus Hafsah. Masa Aminahnya 2? Itu mah ibu. Hafsah. Terus Zainab ada 2, ada Juwairiyah, ada binti Jahsy. Zainab, Ummu Habibah. Terus Zainab lagi, Ummu Salamah. Terus Sophia, Maimunah. Terus Maria. Ibu, kita tes tiap tahun kita peringatan Maulid. Coba kita tes. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Hudad bin Ya'rub bin Yasjub bin Al-Muqawam bin Hamaisah bin Salaman bin Bana bin Hamal bin Kidroh bin Nabi Ismail alaihis bin Taro bin Azar bin Syaro bin Ra'u bin Khalid bin Aibir bin Sam bin Malik bin Nuh bin Mutusalih bin Malhil bin Idris bin Ilyarib bin Anos bin Kinan bin Sis bin Nabi Adam alaihis. Harus tahu sejarah. Sifat Rasulullah ada berapa? Sifat Rasulullah ada berapa? 4. Ini supaya orang tahu, karena banyak sekarang ini mendiskreditkan Rasulullah. Banyak orang sekarang ini menghina Rasulullah. Banyak orang sekarang ini mengatakan bahwa Rasul itu adalah biang teroris. Hati-hati, karena zamannya zaman adu domba. Ada yang bilang nenek-nenek Muhammad sama Soekarno itu lebih berjasa mana? Ini tolol apa kurang ajar? Kurang ajar apa tolol? Nggak bisa kita bandingkan. Itu bukan levelnya. Lebih berjasa mana Nabi Muhammad dengan Soekarno? Subhanallah, ini sudah pelecehan. Yang namanya banding membandingi, umpama Salmi sama Sernipi demplon mana? Boleh. Saya sama Pak Mustafa ganteng mana? Ayo, ganteng mana? Hah? Kurang ajar lu. Wajar dibanding-bandingkan Pajero dengan Fortuner, enak mana? Wajar. Kalau Rasulullah dengan Soekarno, subhanallah. Ibu punya suami, pulang dari dagang, pulang dari kantor, pulang dari kerja, pulang dari sawah, langsung copot bajunya,
dielap badannya, dicium keteknya. Kira-kira suami ibu keteknya bau apa? Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lihat dalam sejarah, dalam tarikh At-Tabari, dalam tarikh Ibnu Katsir, dalam akhbar Makkah, baca sejarah. Semua istri-istri Nabi bukan hanya mencium wajah Rasul, tapi keteknya yang paling sedap. Kenapa? Karena keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bau misik. Ibu, ludah Rasulullah itu gak pernah ada di bumi. Kalau di bumi langsung hilang. Maka para sahabat ketika Rasulullah dari masjid selalu dia nungguin. Bukan saja Nabi Isa yang bisa menyembuhkan, lidah dan liur Rasulullah SAW sanggup menyembuhkan penyakit apa saja. Sehingga orang yang sakit pada waktu itu ngantri nunggu Rasulullah minta apa? Diludahin. Maaf kata Soekarno, kira-kira Soekarno keringatnya bau misik apa enggak? Gak bisa dibanding-bandingin. Ada lagi yang bilang bahwa sekarang ini katanya ada dirubah. Kenapa kalimat la ilaha illallah itu menjadi kunci surga? Lah yang merubah siapa? Kamu yang merubah. Buya Sakur yang telah merubah sekarang yang namanya man karena fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang dalam akhir kalimatnya membaca la ilaha illallah itu masuk surga. Itu kalimat dari dulu. Itu Rasulullah yang bersabda. Siapa yang merubah? Tidak ada yang merubah. Hati-hati umat Islam. Sekarang ini zamannya zaman adu domba. Hati-hati. Kita tidak menyalahkan Said Agil yang bilang bahwa bangsa yang baik, negara yang baik bukan karena agamanya, tapi karena akhlaknya. Buya Sakur bilang bahwa Islam itu tidak akan pernah sempurna. Buya Sakur bilang bahwa la ilaha illallah itu persatuan, bukan kalimat tauhid. Saya tidak marah sama Buya Sakur. Saya tidak tersinggung dengan Said Agil dan para kiai-kiai yang sudah menjadi kiai liberal, yang sudah menjadi kiai sekuler. Tapi saya maklum Said Agil, Buya Sakur dan lain-lainnya adalah korban untuk apa? Mengadu domba umat Islam. Oleh karenanya mohon kepada semua, kalau memang kita ini beragama Islam, pengikut, penganut dan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu ngopenin hal-hal yang seperti itu. Hei, kepada ormas-ormas Islam, saat ini Anda harus bersatu. Para pemuda Islam, sing-singkan lengan dan bajumu, rapatkan barisan, luruskan saf, di mana penyakit-penyakit Islam, musuh-musuh Islam yang mengganggu Islam sekarang ini sudah ada di tengah-tengah kita. Oleh karenanya, Anda apakah punya ormas yang namanya Al-Wasliyah? Begitu juga yang DDII, yang Masyumi, yang FPI, yang PKS, yang Ansor, yang Banser, yang Muhammadiyah, yang Ahli Sunnah wal Jamaah atau NU. Tolong Anda punya
Quran, sholatnya sama 5 waktu, puasanya sama bulan Ramadan, hajinya juga sama di Mekah bukan di Bekasi. Tolong, tidak perlu memikirkan khilafiyah, nggak usah ngeributin qunut, tidak perlu ngeributin tarawih 11 dan 21, tidak perlu memikirkan khilafiyah atau bid'ah hasanah bid'ah dolalah. Persoalannya sekarang umat Islam telah hancur dari dalam dan dari luar. Habis energi umat Islam sekarang ini karena diadu domba. Siapa yang senang? Yahudi. Siapa yang gembira? Syiah. Siapa yang tepuk tangan? Komunis. Yang ribut siapa? Sama-sama umat Islam. Bapak, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi nabi dan rasul, hari pertama jadi nabi dan rasul, berbagai macam ancaman, berbagai macam teror, berbagai macam intimidasi, berbagai macam serangan-serangan, bahkan pembunuhan karakter, difitnahnya Rasulullah, dihasutnya Rasulullah. Bahkan Muhammad adalah gila, Muhammad pembohong, Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang syair, Muhammad majnun, Muhammad kurang ajar. Berbagai macam cemoohan yang tidak pantas dilontarkan kepada Nabi kita Muhammad. Bahkan dilakukan rekayasa pembunuhan 13 kali oleh siapa? Musyrikin Mekah dan kafir Quraisy. Loh, sebelumnya enggak segitu. Sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, sebelum Nabi Muhammad umur 40 tahun, semuanya senang terhadap Rasulullah, semuanya membanggakan Rasulullah, semuanya mengagumi Rasulullah, semuanya memuji Rasulullah. Tapi kenapa ketika menjadi nabi dan rasul mereka begitu dendam kesumah? Apakah mereka tidak cinta terhadap Rasul? Mereka sangat mencintai Rasul. Apakah mereka betul-betul memang benci terhadap Rasul? Tidak. Rasulullah tetap disenangi. Kenapa Rasulullah mau dibunuh? Satu yang tidak setuju, karena Rasulullah membawa Islam. Sehingga kafir Quraisy, musyrikin Mekah, dengan segala cara, apapun diupayakan, apapun diusahakan, bagaimana caranya agar Rasulullah tidak menerapkan Islam di Jazirah Arab. Kenapa? Kalau Rasulullah menerapkan Islam di Jazirah Arab, kafir Quraisy ketahuan belangnya, musyrikin Mekah ketahuan kebejadan akhlaknya. Kafir Quraisy, musyrikin Mekah pun tidak mendapatkan keuntungan pribadi. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kedamaian. Islam. Sekarang Bapak, kalau musyrikin Mekah itu tidak senang kepada Rasul dengan Islam, wajar, karena musyrik. Kalau kafir Quraisy itu tidak suka dengan Islam, wajar, karena kafir. Yang gak wajar, yang kurang ajar, yang luar daripada wajar, di Indonesia orangnya Islam, tokoh Islam, pembesar Islam, pejabat Islam, tapi tidak suka dengan Islam, alergi dengan Islam, menghalang
Itu namanya Dajjal. Paham? Bu, paham? Paham gak? Ulang kalau paham, nungguin apa? Paham belum? Balik paham bang. Namanya jundel. Kalau belum paham jun, bahasa di sini apa panggil jundel? Tumpul. Oh cupik ya, sama pokoknya. Ibu, oleh karenanya bagaimana caranya? Kita ini sekarang sedang menghadapi perang ideologi, bukan perang konvensional. Kalau perang konvensional enak kita, seperti Indonesia melawan Belanda, Indonesia melawan Portugis, Indonesia melawan Jepang, ketahuan musuhnya, ketahuan jumlahnya, ketahuan kekuatannya, ketahuan kelemahannya. Lah ini sekarang ini Bapak, Islam menghadapi perang ideologi. Akidah Islam dirampok, keyakinan Islam diubrak-abrik, iman Islam digerogoti. Mereka berusaha menjauhkan bagaimana umat Islam jauh dari Islam. Sekarang sedang berjalan. Sekolah-sekolah tidak ada pelajaran agama. Anak-anak nggak boleh langsung belajar berhadapan dengan guru. Kemarin betul, kalau sekarang sudah pergi ke sekolah, sudah belum? Alhamdulillah. Kita umat Islam ini, kata Rasulullah SAW, yushiku antada'a alaikumul umam min kulli ufuq kama tada'al akalata an qas'atiha. Kata Rasulullah, nyaris umat Islam itu nanti akan dikelilingi oleh berbagai macam manusia, berbagai macam suku, bangsa, aliran yang tidak ubahnya seperti mengerumuni makanan di hidangan satu meja. Sekarang terbukti Syiah menyerang Islam, Yahudi menyerang Islam, sekuler dibelah, liberalisme, pluralisme, ateisme, komunisme sekarang menyerang Islam. Sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, amin killatin nas." Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah umat Islam sedikit pada waktu itu?" "La bal antum katsir." Kata Rasulullah, "Enggak, umat kamu banyak. Umat saya banyak. Walakin takununa gusa'an kagusa'is sayl." Tetapinya keberadaannya tidak ubahnya seperti buih di lautan. Umat Islam tidak punya kekuatan. Wa yaj'alu fi qulubikumul wahna, dan Allah berikan mereka dihinggapi penyakit wahan. Apa itu wahan? Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Qalu ya Rasulullah, mal wahnu?" Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Ibu, kemarin lebih takut corona daripada takut Allah. Lebih takut COVID-19 daripada yang punya COVID-19. Lebih menuruti protokol Yahudi
daripada protokol Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah pun ada ibu yang namanya virus. Tapi apa kata Rasulullah? Allah yang menggerakkan virus, Allah yang mengendalikan virus. Begitu juga Allah yang bisa. Siapa saja yang harus kena virus, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kata Rasul, virus apapun, musibah apapun, penyakit apapun, kesulitan apapun, persoalannya apapun, wa iyam saskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu. Penyakit apapun, musibah apapun, virus apapun, tidak ada yang sanggup untuk mengatasi semuanya terkecuali dekat dengan Allah Subhanahu. Lah, makanya Rasulullah, di zaman Rasulullah virus Rasulullah lebih dahsyat. Kalau zuhur kena, asar mati, jam 7 kena, jam 11 mati. Tapi apa kata Rasulullah? Di zaman Umar bin Khattab pun, jangan pernah kita tinggal zikir kepada Allah. Jangan pernah kita tinggal sholat berjamaah. Jangan pernah kita tinggal silaturahim. Dan yang diwanti-wanti, warning kata Umar bin Khattab, rapatkan barisan. Ini bukannya rapat, malah direnggahin, tolol. Ebo, yang namanya iblis ketika ada orang sholat, ada ruangan yang gak ada orangnya, cari yang renggang, nyari seperti anak kambing. Lah sekarang malah disediain iblis di masjid-masjid, disilang-silang itu nyediain iblis. Manusia juri, manusia gondoruo, manusia sundel bolong, manusia tuyul. Benar. Masjid ini disekat-sekat kan masjid ini? Gak usah. Ikuti protokol Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bapak, al-wahmu nisfud dar wal itmi'nanu nisfud dawa. Ahlan wa sahlan. Silakan Abah Haji, saya nggak tahu namanya Abah Haji siapa. Habib. Ya. Mangga, silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Nih, saya tanya nih, penceramah ada berapa? Hah? Satu lagi ada? Hah? Masih ada apa cuma saya? Oh, nggak ada lagi? Oke. Ya, kalau ada kan kita bagi-bagi waktu, betul. Lah sampai mana tadi? Perhatikan. Al-wahmu nisfud dar wal itmi'nanu nisfud dawa wasabru bidayatus sifat. Ibu, perhatikan. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang wali ahli kasyaf. Ahli kasyaf, mukasyafah, bisa melihat alam barzah, bisa melihat jarak yang begitu jauh. Namanya ahli kasyaf. Dia bertemu dengan virus, ngobrol sama virus. Kamu mau kemana virus? Saya mau ke Damaskus. Ngapain? Mau bunuh orang Damaskus. Berapa yang kamu bunuh? 1000.
2 tahun virus pulang. Ketemu lagi sama wali itu. Gimana, udah selesai? Sudah. 1000 yang mati. Bukan. Berapa? 50.000 meninggal dunia. Lah wali marah. Kamu janjinya kan cuma 1000 di Damaskus. Kenapa yang mati 50.000? Virus itu bilang sama wali, begini waliullah, saya memang tugasnya cuma 1000. Yang 49.000 itu bukan karena saya. Kenapa? Karena takut, karena kecemasan, karena kekhawatiran, ketakutan. Itu bisa menyebabkan mati. Yang sehat karena takut, karena cemas, karena khawatir bisa sakit. Yang sakit karena cemas, karena takut, karena khawatir bisa mati. Kita nangin kita, kenapa? Al-wahmu nisfudda. Yang selalu khawatir, yang selalu takut, yang selalu cemas akan mengandung penyakit. Wal itminanu nisfud dawa. Yang tenang, insya Allah, jangankan yang sehat, yang sakit pun bisa sehat. Kenapa? Rasulullah dalam sabdanya, memang kata Rasulullah, firra minal majdum firaraka minal asad. Takutlah kamu kepada virus seperti kamu takutnya sama macan. Tapi jangan pernah takut sama virus sampai melebihi takutnya kepadaku, kata Allah Subhanahu. Dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal qatli wal maut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, katakan wahai Muhammad, percuma la yanfa'akumul firaru, tidak akan ada faedah, tidak akan pernah ada manfaatnya ketika kita lari menghindar dari kematian. Kataballah maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard khamsina alfasana. Allah telah mencatat takdir-takdir semua makhluk. Semua makhluk yang ada di langit, bintang, meteor, planet, superkluster, galaksi, langit-langit semua termasuk penghuninya. Begitu juga bumi, gunung, lautan, hutan, binatang, manusia, semuanya takdirnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum alam jagat raya ini 50.000 tahun. Kenapa kita harus takut mati sampai melupakan Allah Subhanahu? Bapak ingin kita selamat umat Islam, mari kita bersatu. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini dirusak, dihalang-halangi, bukan saja non-muslim tapi karena umat Islam. Bapak kalau tahu jengkol busuk bukan karena ular padi, bukan karena ular jambu, tapi jengkol busuk karena ular jengkol adanya di dalam jengkol. Islam sekarang ini rusak. Bukan saja luar Islam yang merusak,
tapi oleh orang Islam itu sendiri, adanya di lingkungan Islam. Maka tema ini sungguh luar biasa, tauladani akhlak Rasulullah. Bapak baca sejarah, Rasulullah tidak punya gelar doktorandes, gak ada gelar insinyur, gak ada gelar profesor Rasulullah, gak ada gelar S1, S2, S3, S-Popro, gak ada gelar MA, MBA, LC, becet-becet, gak ada. Satu gelar Rasulullah, Al-Amin. Baca sejarah dengan Al-Amin, apa yang tidak beres diurus Rasulullah. Lihat, ngurus rumah tangga beres, ngurus dagang beres, ngurus masyarakat beres, ngurus kambing beres, ngurus negara beres. Apa yang tidak beres? Ngurus ekonomi beres. Bagaimana dengan Indonesia? Ribuan dokterandes, ribuan insinyur, ribuan profesor, ribuan doktor. Mana negara kita? Jangan cuma tema, jangan cuma tekstual. Mari kita yang cinta dengan Rasulullah, yuk ikuti tauladani Rasulullah sallallahu alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu contoh tauladan yang baik. Kenapa Rasulullah pernah jadi penggarap kambing? Kenapa Rasulullah pernah jadi hakim? Kenapa Rasulullah pernah jadi kepala negara? Kenapa Rasulullah pernah jadi orang yang paling melarat? Kenapa Rasulullah pernah jadi konglomerat? Rasulullah juga pernah jadi aparat, komandan perang. Semua posisi, semua profesi digeluti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan Rasul? Apa Rasul pengen kaya? No way. Kalau Rasul ingin kaya, nggak perlu dagang, nggak perlu jadi hakim, nggak perlu jadi kepala negara, nggak perlu jadi raja. Cukup perintahkan Jibril alaihissalam, Jibril tolong gunung Uhud supaya dirubah menjadi emas 24 karat. Dengan semudah membalik telapak tangan, gunung Uhud bisa jadi emas. Tapi Rasulullah tidak. Kenapa? Contoh tauladan buat umat. Kalau ada yang jadi pejabat, pemimpin, tolong baca sejarah. Ketika Rasulullah jadi pemimpin seperti apa? Ketika rakyatnya dilanda kelaparan, Rasulullah orang yang paling pertama mengalami kelaparan. Kalau sahabat itu sudah diganjal perutnya dengan batu satu, Rasulullah sudah diganjal perutnya dengan 2 batu. Kalau para sahabatnya sudah diganjal perutnya dengan 2 batu, Rasulullah sudah diganjal perutnya dengan 3 batu. Artinya kalau sahabat itu lapar, Rasulullah lebih lapar. Kenapa? Karena laparnya duluan. Tapi ketika rakyatnya dilanda kemakmuran, ketika rakyatnya dilanda kenyamanan, kekenyangan, Rasulullah orang yang paling terakhir merasakan kekenyangan. Kenapa? Pemimpin yang berhasil adalah yang mampu, yang sanggup mensejahterakan rakyatnya. Oleh karenanya kepada para pejabat yang tidak mampu mensejahterakan rakyat, yang sudah tidak mampu buat tenang rakyat, mendingan turun Anda jadi pemimpin, karena masih banyak yang lebih mampu daripada Anda. Rasulullah seperti itu.
Tapi sekarang Masya Allah, yang penting gua tenang, rakyat gua tidak ada urusan. Yang penting keluarga gua nyaman, perut gua kenyang, rakyat nyungsep tidak ada urusan. Yang penting baju gua pakai dasi, mobil gua Mercy, kantong gua berisi, istri gua seksi-seksi. Nggak taunya dapat korup. Orang kayak gitu mesti dijejelin teras. Baca sejarah Rasulullah. Anak muda, baca sejarah Rasulullah. Waktu mudanya seperti apa Rasulullah? Nggak ada Rasulullah pakai anting sebelah. Betul. Ada nggak sejarah Rasulullah seperti anak pang? Ada nggak? Di sini ada nggak anak pang? Kalau ada mohon supaya tobat. Saya pernah bilang sama anak pang, loh kok kamu begitu amat sih? Maaf Pak Haji, saya nggak mabok, saya nggak jambret, nggak bikin keributan, nggak tahu. Saya tahu kamu nggak jambret, nggak bikin keributan, tapi yang saya takut tampang lo, tampangnya. Malaikat lain, jurik lain, setan lain. Serem ya. Iya. Ada nggak anak pang di sini? Ada nggak? Ya Allah, kata Rasulullah, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil kasih. Rasulullah melarang gunting rambut catak. Gunting rambut catak itu seperti apa? Seperti anak pang itu. Ini dihabisin set, yang ini dihabisin juga set, disisain kayak jambul begitu. Nah, dicet lagi. Sudah itu ini penuh dengan anting, bukan emas, kawat berkeret. Nah layak lebah ini nih parahnya, ibu. Nih parahnya di sini, ini bolong sampai pipa muat di sini. Ini ajaran Rasulullah bukan? Baca sejarah Rasulullah. Hidungnya diantingi, bibirnya diantingi, lidah pakai anting juga lidah. Ya Allah, khawatir makan ketelak gimana? Ini diantingin, pusernya pakai anting juga. Telur burung barangkali. Itu penyakit. Ketika kita di masyarakat ada yang seperti itu, kita cari maunya apa kamu, kita bujuk. Bagaimana caranya supaya insaf sadar. Oh saya pagi ada tato, nggak masalah, nggak usah diiris, kamu bikin susah sendiri. Nggak perlu kita buang tato. Yang penting jangan ditambah. Kalau yang ada tato biarin, kalau diiris namanya bikin susah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kalau saya pakai merah-merah bajunya gimana baju? Boleh. Yang penting jangan warna hitam. Nah, siapa yang cat rambut pakai warna hitam haram hukumnya. Wa haramu hidaba sya'rin bisawad lirajulin wa imra'atin la lil jihad. Itu dalilnya. Merah boleh, pink boleh. Cuma kalau orang tua ya ngajak. Kalau anak muda pantas-pantas aja. Kalau di Arab udah biasa di Arab. Banyak yang di coklat, pirang, macam-macam. Di Indonesia nggak zamannya lagi. Kalau anak muda wajar. Abadi kalau rambut gondrong gimana? Boleh. Mendingan gondrong doyan salad daripada botak maling ayam mulu. Gak apa-apa gondrong. Cuma minimal 3 hari sekali harus disampo.
Dan tolong kepada yang gondrong-gondrong rambutnya, usahanya jangan ngojek. Karena pengalaman saya dari Kresek ke Gunung Kaler, ngojek 3 kali kecolok sama ojek yang rambutnya gondrong. Baca sejarah Rasulullah. Kita ini apa? Jadi apa? Segala jejak langkahnya semua uswatun hasanah. Pakaian. Nih ibu-ibu nih rapi begini nih emang tiap hari apalagi ngaji doang. Hah? Jangan kayak orang kita sana pakai celana legging. Itu buat tidur, Ibu. Bukan buat kondangan. Bukan buat ke pasar. Memang pakaian itu luar biasa. Ibu nih kalau udah ganti model 3 bulan sekali ganti model sampai rupa-rupa, baju ibu rupa-rupa, suaminya paru-paru mikir. Dulu ada celana yang penyanyi dangdut namanya Arabik, Pak. Lagunya Pandangan Pertama. Itu celananya yang terkenal celana Cut Bray. Kenapa dibilang Cut Bray? Atasnya mecut, bawahnya ngebray. Cut Bray hilang, ganti Bray Cut. Atas ngebray, bawah mecut. Lah sekarang bukan Cut Bray, bukan Bray Cut. Cut. Bawah mecut, atas mecut. Ya Allah, anak-anak gadis pada lari pagi habis subuh. Saya pusing kalau pulang dari masjid lihat anak-anak gadis lari pagi pakai celana cut. Celana apa? Cut. Ya Allah, dalam hati Neng, kamu lari pagi yang bener aja Neng. Iya abadi, supaya jantung gua sehat. Lah jantung lu sehat, jantung gua deg-degan monyong. Pakai baju yang benar. Apa kita jadi pedagang? Apa kita jadi pejabat? Rasulullah jadi petani juga. Baca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rasulullah itu al-amin, jujur. Sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siddiq, amanah, tabligh, khatam. Kepada para santri, jangan sampai kita ikut-ikutan orang-orang yang sebelah sana bilang bahwa Rasulullah itu bodoh, bahwa Rasulullah itu bodoh. Dalilnya Nabiyil Ummi. Kita harus tahu, Ummi di situ adalah nisbah, golongan. Bukan berarti Rasulullah bodoh, tapi golongan orang bodoh. Di desa Lebak, golongan orang-orang bodoh. Di desa Lebak ada Pak Ustadz Ahmad Sobari. Apakah Pak Ustadz Ahmad Sobari ikut bodoh? Enggak, cuma adanya di kampung golongan bodoh. Rasulullah itu golongan ummi, bukan berarti Rasulullah ummi. Ini supaya tahu, kebanyakan mubalik juga ada yang bilang bahwa Rasulullah itu bodoh. Saya pengen tahu dalilnya mana. Kalau Rasulullah bodoh, mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwa alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan redaksinya. Allah yang telah mengutus fil ummiyina dalam golongan
minhum, dari orang-orang Quraisy. Karena Nabi kebanyakan dari Bani Israel, golongan anak cucu Nabi Ibrahim yang dari Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya istri 4, Lea, Rahel, Bilha, Zulfa. Punya anak 12, Ruben. Siapa lagi anaknya? Zebelon. Siapa yang tahu coba? Ruben, Zebelon. Siapa? Levi. Levi, terus Yahuda, terus Ishara, Asad, Aser, Adan, Naftali, Yusuf, Bonyam. Nah, ini golongan 12 ini disebut Bani Israel. Anak keturunannya nabi, ribuan nabi. Maka wajar Nabi Ibrahim dibilang Abul Anbiya. Siapa Bani Israel? Nabi Yakub. Israel itu Nabi Yakub. Bani itu anak cucunya. Maka anak-anak Nabi Yakub disebut Bani Israel. Semua nabi kebanyakan dari Bani Israel. Maka Nabi Ibrahim pun berdoa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa ba'ath lana rasulan minhum yatlu ayatika yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, minta diutus Rasul yang dari golongan Mekah, jangan dari Bani Israel. Maka satu-satunya Nabi yang lahir yang dari bangsa Quraisy, lahir di Mekah, cuma Nabi kita Muhammad. Perhatikan supaya jangan ngatain Rasulullah bodoh. Ini dalilnya. Diutus Rasul wa yatlu alaihim ayatika, di mana Rasulullah membaca ayat-ayatmu ya Allah. Sekarang saya tanya, kalau orang membaca bodoh apa pinter? Pinter. Yatlu alaihim ayatika. Ayatnya selanjutnya wa yu'allimuhumul kitabah. Dan Rasul juga mengajarkan Alkitab. Orang yang namanya ngajar bodoh apa pintar? Rasul itu orang pintar. Ada yang bilang gini, Rasul itu bodoh. Ketika turun ayat pertama di gua apa? Di gua apa? Gua Hira. Apa kata Jibril? Muhammad, ikra. Ma'ana bikari. Ikra ma'ana bikari. Muhammad, ikra ma'ana bikari. Kata Jibril, Muhammad, baca. Saya tidak bisa membaca. Baca. Saya tidak bisa baca. Baca. Saya tidak bisa baca. Jangan salah paham. Tidak bisa baca di sini bukan berarti tidak bisa membaca. Tapi tidak ada yang dibaca. Jibril tidak bawa lembaran. Al-Quran belum turun. Ayat cuma waktu itu mau turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak ada lembaran, tidak ada mushaf, tidak ada apa-apa. Suruh baca kata Rasulullah. Saya tidak baca. Maksudnya yang dibaca apa? Nggak ada yang dibaca. Paham, paham. Bukan berarti Nabi Muhammad bodoh. Dalil satu lagi supaya kita tahu bahwa Rasul itu bukan bodoh. Sidik, amanah,
Fatona apa Fatona? Ibu, Fatona apa artinya? Pinter. Itu pinter Rasulullah, bukan bodoh. Ini yang namanya sifat. Sifat itu watak, tabiat, karakter, bawaan. Bahwa Rasulullah itu karakternya, wataknya, tabiatnya, sifatnya pinter. Ini mau balik bilang Rasulullah itu orang bodoh. Kalau Rasulullah pinter nanti Quran disangkanya dari Rasul, nggak level. Kalau itu yang buat alasan, itu menambah ketololan kita. Maaf. Ngomong-ngomong jam berapa itu? Lupa bawa jam. Aduh, kita udah panjang ini, udah ada 1 jam belum? Lebih. 10 menit lagi aja lah ya. Udah mau jam 12. Ibu, supaya kita paham, jadi ibu bapak terutama anak cucunya supaya apa? Mempelajari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Lewat apa? Lewat pengajian. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi umat Islam laki-laki maupun perempuan. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Sejauh mana tantangan ilmu yang harus ditempuh? Walau bainahu wa bainaka bahrun minan nar. Walaupun antara majlis dan ilmu dan kita ada lautan dari api. Sejauh mana kita menuntut ilmu? Utlubil ilma walau bisir. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Cina sekarang udah datang ke sini. Cina udah menguasai. Bapak, 2017 sampai sekarang berbondong-bondong orang Cina datang ke Indonesia. Kemarin PPKM, orang Islam gak boleh keluar. Orang Cina dari pelabuhan, dari bandar udara berbondong-bondong datang ke Indonesia. Maka Rasulullah pinter prediksinya. Kenapa? Utlubil ilma walau bisir. Rasulullah memerintahkan kenapa anda tuntutlah walaupun di negeri Amerika, di Afrika, di Eropa, di Indonesia. Tapi Rasulullah menyuruh Cina. Kenapa? Maksudnya Cina itu cerdas. Awas jangan sampai kita ketipu. Awas jangan sampai kita kena. Awas jangan sampai kita kalah. Ini semua ujung-ujungnya jadi penjilat semua. Walau bisi. Apa yang gak dikuasai sekarang? Indomaret, Alfamaret, mall-mall, kios-kios, pabrik-pabrik, dealer-dealer, makanan, minuman, ikan, handphone, sepeda, motor, mobil, uang, pinjam lagi. Masya Allah, kapan kebayarnya Indonesia? Anak kecil sekarang baru lahir hutang udah 28 juta Bapak. Yang baru keluar, bayi baru keluar dari perut sudah dibebani hutang 28 juta. Berapa hutang Indonesia? 6.760 triliun. Kalau dalam bahasa Jepangnya 6.700. Bu, Bu. Kopi naik, gula naik, susu menonjol, harganya. Apa gunanya ilmu? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi
alaihi bil ilmi. Yang perlu dunia harus pakai ilmu, yang perlu akhirat harus pakai ilmu, yang perlu dua-duanya harus pakai. Kapan ilmu akan habis di wilayah kita, di tempat kita? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah mengambil ilmu tidak dengan mengambil para hambanya, tapi biqabdil ulama, dengan mengambil para kiai-kiai. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nas ru'usan juhala. Ketika kiai sudah ada dalam satu wilayah, ketika kiai sudah tidak ada dalam satu tempat, maka manusia akan membuat pemimpin terdiri dari pemimpin yang goblok. Masih banyak kiai, masih banyak ustaz, masih banyak alim ulama, masih banyak membuat pemimpin goblok. Apalagi sudah tidak ada kiai. Bapak, kantor urusan agama itu urusan agama, bukan urusan tempe. Tapi banyak di Sumatera, di Jawa, pegawainya yang tidak bisa baca Al-Quran. Padahal urusan agama, departemen agama, bukan departemen oncom, departemen agama, tapi pejabatnya, pegawainya goblok dalam agama. Menteri agama, bukan menteri kembang, menteri susu, menteri agama. Sebagai menteri agama, goblok dalam agama. Apalagi tidak ada kiai, tidak ada ulama. Maka kalau pemimpin goblok, bawahannya dibuat goblok. Seks bebas mau dilegalkan di fakultas-fakultas. Apakah di situ nggak ada alim ulama? Ada nggak pejabat yang kiai di situ, ada nggak? Kenapa bego? Dibuat Jangan kita bicara bodoh dalam urusan agama. Bodoh pengalaman aja repot, Pak. Bodoh pengalaman. Ada orang yang nggak tahu Jakarta, hidupnya di hutan, nggak bedanya orang Kubu, orang apa, orang Baduy. Pengen tahu Jakarta, ngumpulin hasil kebunnya untuk pergi ke Jakarta. Tanya sama temannya, kalau ke Jakarta ke arah mana? Naik mobil dari Pakupatan, baru ketemu di Jakarta. Naiklah mobil. Setelah sampai Jakarta, yang namanya kondektur itu menurunin penumpang didasari dengan nama jalan. Sudirman. Turun orang. Apa kata orang goblok ini? Waduh, Sudirman turun. Lanjut bis Gatot Subroto turun lagi orang penumpang. Wisi Gatot turun. Lah saya kapan dituruninya? Itulah orang goblok. Sehingga kondektur dipegang. Bang, ya ada apa? Kapan saya turun? Itu Gatot Subroto udah turun. Sudirman mentang-mentang jenderal turun. Lah gua kapan dituruninya? Mikir kondektur, waduh berarti ini orang gila. Padahal bukan gila, Bob. Apa kata kondektur? Kamu namanya siapa? Syarikam. Oke, kondektur langsung datang ke supir, bir. 200 meter nanti saya bilang Syarikam. Terus pinggir ya, berhenti ya. Lah emang kenapa? Ada orang gila. Padahal nggak gila, Bob. 200 meter bis melaju, apa kata kondektur? Syarikam.
sarikam. Baru sarikam turun. Nah, meriksa toko-toko semua yang ada di sekitar itu, termasuk toko elektronik, semuanya ditanya, ini apa ini? Oh, ini namanya kulkas. Apa itu kulkas? Buat yang dingin-dingin. Oh, kulkas buat yang dingin-dingin. Iya. Ditunjuk lagi yang buat bakar. Ini apa ini? Open. Untuk apa open? Untuk panggang ikan, untuk panggang ayam yang panas-panas, ikan bakar, ayam bakar, bebek bakar, pakai ini. Oh, jadi open itu panas. Lah, beli nggak cuma hanya dua. Nyebrang jalan ada mall, ada merek open. Begitu mau masuk dia memang bisa baca open. Tahu, gua nggak mau masuk, dalamnya panas. Berarti dalamnya panas. Lagi nunjuk dalam panas. Ada turis masuk. Apa kata si goblok? Pak, jangan masuk, panas dalamnya. Apa kata turis? Crazy. Wong iku edan. Berarti kata turis itu gila. Turis masuk, apa kata orang goblok? Lah udah dibilangin dalam itu panas, masih mau masuk juga. Turis masuk, langsung keluar orang negro yang hitam. Begitu keluar dari pintu, apa kata orang goblok? Nah, gue kate juga apa? Ambos lo, kesam lo. Dari tadi dibilang jangan masuk, padahal lain orang, ini mah negro. Gara-gara yang lebih goblok lagi tukang delman, tukang sado. Betul? Yang lebih goblok lagi tukang delman, tukang sado. Kenapa goblok? Lah, perawan di belakangin, pantat kuda dihadepin. Lah. Insya Allah kapan-kapan disambung lagi karena jamnya jam 12. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir, Desa Lebak, Kampung Lebak, Desa Karet dan seputarnya, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan dilancarkan dalam segala hal dan urusannya. Mudah-mudahan dibarokahkan milik dan rizkinya. Mudah-mudahan diberikan anak cucu keluarga yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak-anak gadis yang belum mendapat jodoh, semoga mendapat suami yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Pemuda yang belum mendapat jodoh juga mudah-mudahan mendapat jodoh wanita yang solehah yang akan menemani di dunia dan akhirat. Begitu juga bapak-bapak ibu semuanya, mudah-mudahan ada anaknya, tetangganya, adik, paman, uak dan semuanya yang masih belum mau sholat, yang masih belum mau ngaji, mudah-mudahan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mau ngaji dan datang untuk menjalankan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan ibu bapak yang masih terlilit hutang, semoga Allah berikan jalan keluar, solusi untuk segera melunasi utang-utangnya. Dan semoga bapak ibu yang masih ada kaitan berhubungan dengan bank keliling, semoga secepatnya diselesaikan bank kelilingnya. Dan kalau sudah impas, tidak ada sangkutan, tidak ada urusan, tidak ada hubungan dengan bank keliling, semoga jangan pernah berhubungan lagi dengan bank keliling, karena bank keliling membawa tidak berkah kepada harta kita. Amin ya Rabbal
Semoga kita semuanya mendapat syafaatul uzma dari Nabi besar kita Muhammad, dan kita semuanya selalu dalam ridha, rahmah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita meninggal wafat dalam husnul khatimah, aman di alam barzah, tenang di alam barzah seperti pengantin, sampai di hari kiamat kita beres dalam melaksanakan urusan di yaumil hisab, di alam mizan, di alam sirat, di alam mahsyar, sampai pada akhirnya kita di alam akhirat masuk ke surga bersama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca Fatihah. Semoga dengan membaca Fatihah ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi al-kiram syai'un lillahi wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.